Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita kembali lagi dalam jam tambahan fisika. Ada beberapa soal yang berhubungan dengan fluida dinamis yang akan Bapak jelaskan. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa catat pada buku atau kertas yang sudah disediakan. Kita mulai dari soal pertama. Perhatikan gambar pipa di bawah ini. Ini ada gambar pipa dengan berbagai ukuran untuk penampangnya. Ini penampang A, ini penampang B, ini penampang C, ini penampang D. Urutan laju air melalui pipa yang paling tepat dari terkecil adalah, kalimatnya dari yang terkecil, ya. Hal pertama yang harus kita ketahui, ya, debit air, ya, debit air atau volume persatuan waktu yang melewati pipa penampang A, B, C, dan D itu sama. Debit itu dilambangkan dengan Q, ya. Debit air di penampang A sama dengan debit air di penampang B, sama dengan debit air di penampang C, sama dengan debit air pada penampang D. Cuma yang berbeda adalah tekanan dan kecepatannya, ya. Karena ini yang diminta adalah laju air, berarti besarannya adalah V. Sekarang kita mulai dari P dulu. Kita lihat pada penampang A, B, C, dan D, ya, luas penampang C lebih besar, berarti AC lebih besar daripada penampang A, lebih besar daripada penampang B, kemudian lebih besar, daripada penampang D. Berarti penampang C lebih besar, penampang D paling kecil. Akibatnya apa? Pada penampang yang besar itu tekanan air yang melewati penampang ini itu lebih besar, ya. Tekanan pada penampang yang lebih besar, tekanannya lebih besar. Secara langsung maka nilai tekanan di penampang C lebih besar daripada tekanan di penampang A, lebih besar daripada tekanan di penampang B, dan lebih besar daripada tekanan di penampang D. Hal lain yang ingin Bapak sampaikan, dan ini wajib diketahui, antara tekanan dan kecepatan itu berbanding lurus atau berbanding terbalik, ya. Berbanding terbalik, ya, dengan kecepatan. Artinya apa? Jika pada penampang C tekanannya lebih besar, maka untuk kecepatan pada penampang C inilah yang paling kecil, ya. Kecepatan pada penampang yang besar ini lebih kecil. Maka untuk kecepatan yang lebih besar itu adalah kecepatan pada penampang yang paling kecil. Mana? Pada penampang D. Berarti itu 2, 3, 4 ini kita balikkan, ya. Yang paling kecil adalah penampang D dan kecepatan yang paling besar adalah pada penampang yang terkecil. Maka kecepatan pada penampang D itu lebih besar daripada kecepatan pada penampang B, kemudian lebih besar daripada kecepatan pada penampang A, dan lebih besar daripada kecepatan pada penampang C. Ya, mulainya dari lebih besar, berarti VD itu VD kita berikan keterangan laju air terbesar pada penampang D. Karena di soal diminta urutan dari yang paling terkecil, ya, urutan yang paling terkecil ini, maka urutannya adalah VC, kemudian PA,
VB, kemudian VD yang paling besar. Ini paling kecil ya. Perhatikan besaran berikut ini. Pertama, jari-jari penampang pipa, ketinggian pipa, kecepatan aliran dalam pipa, tekanan pipa, dan sakit debit air. Hukum Bernoulli dipengaruhi oleh besaran-besaran yang terdapat pada angka. Sekarang kita lihat apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli, hukum yang menyatakan ini ya, hukum yang menyatakan hubungan antara tekanan, kemudian ketinggian, kemudian laju ya, laju fluidanya bisa air, minyak, dan lain-lain, sehingga ditulis persamaannya P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan untuk di setiap penampang ini. Jadi kalau diminta hukum Bernoulli dipengaruhi oleh besaran-besaran terdapat pada angka, kita lihat persamaan ini. P ini tekanan, rho ini massa jenis, G ini percepatan gravitasi, H ini ketinggian, V ini laju air. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5 yang sesuai dengan persamaan ini yang mana? Pertama tekanan ya. Ya dah. Kemudian rho ini massa jenis air. Dari sini tidak ya. Kemudian G, percepatan gravitasi. Nah, di sini tidak ada. Kemudian H itu ketinggian ada. Kemudian setengah rho ini masih massa jenis lagi, dan ini laju di sini ada. Laju ada. Ini kecepatan aliran dalam pipa ya. Berarti di antara besaran berikut ini 1, 2, 3, 4, 5 yang dipengaruhi oleh hukum Bernoulli adalah terdapat pada angka 2, 3, dan 4. Jadi untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini, berarti cukup kita lihat dari persamaannya saja atau dari rumusnya saja. Nanti kita tentukan apakah sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh soal. Sekarang soal yang ada hitungannya lagi. 2 buah pipa tersambung untuk menyalurkan air. Pipa yang digunakan memiliki perbandingan 3:2. Pipa penampang kecil berada di ketinggian 5 meter, sedangkan pipa penampang besar berada di ketinggian 2 meter. Jika kecepatan air pada pipa penampang kecil 15 meter per sekon, selisih tekanan kedua pipa. Berarti kalau diminta selisih tekanan kedua pipa, berarti tekanan yang besar itu kita kurangi dengan tekanan yang kecil. Pipa penampang kecil ya. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini pipa penampang kecil, dan ini pipa penampang besar. Memiliki luas penampang ya 3:2. Berarti A2 dibanding A1 sama dengan 3:2 ya. Meskipun di sini tidak jelaskan mana yang penampang kecil, mana penampang besar, dari angka saya sudah kita ketahui bahwa yang besar ini adalah penampang yang besar ya, perbandingan. Pipa penampang kecil berada di ketinggian 5 meter. Nah, berarti ini yang 5 meter, H1 nya 5 meter karena ini pipa penampang kecil. Kemudian pipa penampang besar berada di ketinggian 2 meter, berarti H2 ini 2 meter. Jika kecepatan air pada pipa penampang kecil, berarti V1 ini ya, V1 ini 15 meter per sekon. Selisih tekanan kedua pipa. Sebelumnya sudah sampaikan bahwa pada pipa yang berpenampang besar itu tekanannya lebih besar. Maka kalau diminta selisih tekanan kedua pipa, berapakah nilai P2 dikurang P1? Karena P2 di sini penampangnya besar ya. Karena dalam persamaan
hukum Bernoulli P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Sekarang yang diminta adalah P2 kurang P1. Ini bisa kita geser nanti, pindah ruas. Rho nilainya ada, ini rho air, ini 1000. G nilainya ada, bisa tidak disebutkan dalam soal, nilainya 10. H1 sudah, V1 sudah, yang di sini H2 juga sudah, V2 yang tidak ada. Karena V2 tidak ada, kita kembalikan lagi ke persamaan kontinuitas atau persamaan debit. Debit di penampang 1 dan penampang 2 sama, ya. Sebelum kita masuk ke persamaan ini, kita cari dulu nilai V2. Debit di penampang 1 sama dengan debit di penampang 2. Debit A1 kali V1, yang kedua berarti A2 kali V2. A1 nya berapa? Kita lihat persamaan atas, berarti 2 di sini. V1 15, dan A2 3, V2 yang ditanya. Ini 30 sama dengan 3 dikali V2. Maka kecepatan pada penampang yang kedua atau yang besar adalah 10 meter per sekon. Nah, dari angka saja sudah bisa kita ketahui bahwa pada penampang yang besar kecepatannya lebih kecil, sedangkan pada penampang kecil, dan ini angkanya besarnya 15 meter per sekon. Karena ini sudah bertemu, nah, nilainya kita masukkan ke persamaan ini lagi, ya. Agar tersusun seperti ini, ya, ini kita pindahkan ke kanan, ya. Yang suku ini kita pindahkan ke kiri. Maka sekarang ini kita kurung dulu agar tidak mengganggu konsentrasi. Nah, rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang, ini pindah, ya, pindah ruas. Rho GH2 dikurang, ini juga pindah, setengah rho V2 kuadrat sama dengan di sini P2, yang tinggal ini pindah ke ruas kanan, jadi kurang. Jadi sesuai permintaan P2 kurang P1, ini sesuai, ya. Berarti yang kita hitung cukup ini saja. Ketika ini sudah kita hitung, didapatlah hasil P2 kurang P1 atau selisih tekanan kedua pipa. Rho GH1, rho nilainya 1000, G nilainya 10, H1 nilainya ini 5 meter, ditambah setengah rho nilainya 1000, V1 kuadrat di 15 kuadrat dikurang rho GH2, berarti ini 1000 kali 10 dikali H2, H2 nilainya 2, dikurang setengah ini kali 1000 kali V2 kuadrat. V2 sudah kita cari, nilainya 10 kuadrat sama dengan P2 kurang P1. Ini 50.000. Nah, kita buat seperti ini, ya. Ditambah ini dengan ini 500 dikali 15 kuadrat ini 225, dikurang ini 20.000, dikurang, ya. Ini dengan ini 500, ini dikali 100 sama dengan P2 kurang P1. Ini kita buat lagi 50.000 ditambah 225 dikali 500, ini berapa nilainya? Kalau kita gunakan kalkulator, 500 dikali 225, 112.000. 500 dikurang 20.000, ini 500.000. Apa nih? 50.000. Ya, 50.000.
sama dengan P2 kurang P1. Sekarang tinggal kita hitung lagi. Ini dengan ini habis. Tinggallah 112.500 dikurang 20.000. P2 kurang P1. Maka nilai P2 kurang P1 sama dengan ini, kita kurangi 112.500 dikurang 20.000. Ini 112.500 dikurang 20.000, 92.500 Pascal. Nah, bisa dalam angka ini atau bisa dalam angka 92,5 kilo Pascal ya. Ini boleh, ini juga boleh. Dari Pascal ke kilo Pascal ini cukup dibagi 1000 ya. Jadi selisih tekanan kedua pipa adalah 92,5 kilo Pascal. Baiklah Anda semua, ini menjadi soal terakhir. Mudah-mudahan Anda paham dengan penjelasan Bapak dari awal soal pertama tadi. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Pak Sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.